Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Pasti luar biasa. Oke, hari ini kita akan bahas tentang manfaat gaya gesek. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya anak-anak? Masih ingat nggak? Gaya gravitasi dan gaya magnet. Ya, pasti ada yang masih tahu ya. Contoh gaya magnet apa? Contohnya kita bisa gaya magnet yang kalian bisa lakukan dalam kehidupan sehari, contohnya mengambil benda yang kecil yang tajam, contohnya jarum yang menggunakan ujung gunting. Atau gaya gravitasi contohnya apa? Kita bisa berjalan di atas tanah. Oke, anak-anak sudah mengerti ya, sudah pada tahu. Oke, yang tentang halaman 104 kita sudah jawab apa belum? Ya, kalau yang belum, kita jawab sama-sama anak-anak. Siapkan pensil ya. Oke, kita jawab sama-sama. Nomor 1 itu daun jatuh berguguran ke tanah itu adalah gaya gravitasi. Kalau nomor 2, peniti dapat menempel pada ujung gunting adalah gaya magnet. Sedangkan nomor 3, pintu lemari es itu dapat tertutup rapat itu gaya magnet. Nomor 4, energi listrik berubah menjadi energi bunyi pada alat speaker adalah gaya magnet. Nomor 5, menaiki tangga terasa berat itu adalah gaya gravitasi. Berarti kemarin kita sudah bahas ya, Miss Maria bisa mengulang lagi, mereview lagi supaya anak-anak tidak lupa. Oke. Nomor 6 itu parasut jatuh ke bumi dengan lambat, itu gaya gravitasi. Nomor 7, skrup dapat menempel pada ujung oben, itu gaya magnet. Sedangkan nomor 8, air mengalir ke tempat yang rendah, gaya gravitasi. Nomor 9, kompas dapat menunjukkan arah mata angin, itu gaya magnet. Dan semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah adalah gaya gravitasi. Oke, itu tentang manfaat gaya magnet dan gaya gravitasi. Oke, sekarang anak-anak boleh lihat bukunya halaman 110 sampai 112 ya. Boleh lihat bukunya ya. Tematik 4G, subtema 3. Oke, yang pertama di sini kita akan belajar tentang manfaat gaya gesek. Boleh lihat di situ yang bagian A. Manfaatnya apa? Ada gaya gesek antara rem sepeda dengan roda sepeda. Ya, saat kalau kalian main sepeda, kalau kalian melihat ada mobil lewat, ada motor lewat, kalian pasti rem. Itu adalah manfaat gaya gesek. Terus yang kedua, alas sepatu dengan atau sandal dibuat berulir. Berulir itu ada gelombang-gelombang di bawahnya. Ada yang bentuknya es, ada bulatan. Nah, itu namanya berulir dengan menggunakan bahan karet agar tidak mudah terpeleset di lantai ya. Beda kalau sepatu yang tidak alasnya karet, kalau kita jalan atau ada air yang tergenang, kita bisa licin dan kita bisa jatuh. Tapi kalau yang menggunakan karet beda. Pasti kalau kita jalan dia tidak akan jatuh karena dia keset atau ada gesekan dengan lantai itu membuat kita tidak terjatuh. Oke. Terus yang berikut contoh lagi, amplas ya. Kalau di rumah kalian lihat seperti di gambar, amplas dengan kayu. Contohnya di rumah mamanya atau papanya ada meja yang kayak kita pegang tuh kayak masih ada tusuk-tusukan dari kayu. Itu harus diamplas, dihaluskan supaya tidak terjadi tusuk kayak terkena ke tangan kita bisa berdarah ya. Itu menggunakan amplas. Terus yang berikut gesekan antara gergaji dan kayu ya. Itu antara dua gergaji dan kayu. Itu adalah contoh atau manfaat gaya gesek. Gaya gesek ini ternyata selain memberi manfaat, dia ada gaya gesek merugikan. Misalnya apa? Gaya gesek yang terlalu besar pada mesin motor dan mempercepat kerusakan motor ya. Kalau gaya gesek mesin motor kita terlalu besar, itu akan mencepat merusak mesin motor kendaraan ya. Terus yang berikut, oleh karena itu ada gaya gesek supaya tidak merugikan. Ada gaya gesek pada suatu benda itu dapat diperbesar dan diperkecil. Caranya apa saja? Kayak kita lihat yang paling pertama, yang tulisan B ya, cara memperkecil gaya gesek. Nomor 1, memakai pelumas. Pelumas itu kayak seperti oli atau itu ya, dapat merugikan gesekan yang terjadi pada mesin sehingga mesin tidak cepat rusak. Makanya kalau pada mesin motor kendaraan atau apapun, kalau sudah mulai
bunyi yang tidak bagus harus diberi oli supaya tidak cepat rusak ya. Terus yang kedua, memperkecil luas permukaan. Contohnya itu bagian bentuk pada pesawat ya, bagian depannya itu kok bentuknya ramping, keadaan runcing. Itu tujuannya untuk apa? Supaya gesekan udara dengan badan pesawat itu sehingga mudah bergerak melewati udara. Ya, makanya kita lihat kenapa kok bagian depan pesawat kok bentuknya selalu runcing dan ramping kecil gitu. Sedangkan di belakangnya di bagian itunya agak besar, tapi bagian ke depannya itu runcing, itu supaya memperkecil luas permukaan sehingga pesawat melewati udara itu bisa ya, bisa melewati udara ya. Itu memperkecil gaya gesek. Terus yang berikut, yang ketiga, memberi roda pada benda ya. Contoh roda pada benda yang kalian lakukan contohnya di rumah saat memindahkan lemari kan harus butuh tenaga yang banyak, gaya yang besar, tapi bisa kita menggunakan ada papan, terus dikasih roda di bawahnya, kita angkat sedikit lemarinya, kita masukin papan itu sehingga kita bisa memindahkan lemari atau tempat benda yang berat. Atau kalian lihat di tempat-tempat kalau jualan, kalau yang toko-toko yang besar, kenapa harus ada ada papan yang dorong-dorong, itu barang-barangnya berat di atas, itu memudahkan ya. Terus yang terakhir, memperhalus permukaan benda. Memperhalus ini contohnya kalian jalan ini jalan yang aspal yang bagus, dan ini jalan aspal yang masih berbatu-batuan. Pasti ada perbedaan dua jalan ini. Yang ini halus, kalau jalan dengan mobil kita tidak terasa gujulakan kita tidak lompat-lompat, kalau di dalam mobil tidak lenting-lenting kalau jalannya halus ya. Tapi kalau di jalan yang berbatu-batuan biasanya kan ada gujlakan kalau kita duduk di dalam mobil atau papanya nyetir atau mamanya, kita rasa pasti ada duduk itu kita nggak nyaman. Kenapa? Karena jalannya tidak bagus ya. Maka itu harus memperhalus permukaan ya. Contohnya kalau lewat jalan tol, cepat lajunya. Tapi kalau di jalan-jalan yang mungkin kayak di perumahan sudah mulai ada yang rusak, atau di jalan-jalan rusak, biasanya lajunya pasti harus dipelanin. Nggak mungkin kita laju ya, yang ada kita di dalam bisa mungkin kita terbentur ke pintu mobil atau badan mobil ya. Itu beda ya. Itu cara-cara memperkecil gaya gesek. Terus sekarang ada cara memperbesar gaya gesek. Di bagian C ya, itu yang pertama, membuat alur atau corak kasar pada permukaan benda. Sekalian lihat di kayak ban mobil, ban motor, terus alas sepatu kalian, kenapa kok harus dikasih corak sih, Miss? Kan bisa aja dikasih mulus biasa. Itu adalah ada caranya. Kenapa? Supaya itu memperbesar gaya gesek ya. Supaya tidak mudah licin. Kalau sudah halus semua, kalau mau ban mobil kalau sudah halus tidak ada coraknya, makanya pasti biasanya kalau jalan tuh harus pelan-pelan. Kalau musim hujan ada genangan air atau apapun, itu harus pelan-pelan. Makanya ban mobil itu harus diberi kasih corak, atau alas sepatu kita itu diberi corak ya. Terus yang berikut, melapisi permukaan benda dengan karet ya. Contohnya sepatu kita, sendal kita ya, ban mobil, ban sepeda itu kenapa terbuat dari karet? Karena itu membantu cara memperbesar gaya gesek supaya tidak mudah jatuh atau tidak mudah tergelincir ya. Terus yang berikut, memperluas bidang permukaan ya. Contohnya ini lebih gampangnya itu parasut ya. Parasut, kalau orang lagi olahraga parasut atau terjun payung, kenapa dia harus permukaannya itu, terjun payung itu memanfaatkan parasut itu harus lebar ya di atasnya, bidang permukaannya itu harus lebar. Itu memudahkan supaya tidak cepat jatuh ke bumi ya, atau tidak cepat jatuh ke tanah. Supaya kalau atau contoh yang lain, kenapa kok pesawat terbang sayapnya panjang ya, terus lebar gitu. Tujuan kalau sudah di atas udara kan tidak karena adanya gaya gravitasi, dia tidak cepat jatuh ke bawah ya, dia pasti pelan-pelan. Itu adalah cara-cara memperbesar gaya gesek. Anak-anak bisa perhatikan ya, dan bisa ingat contohnya. Oke, sekarang kita lihat di halaman 112.
Yang ayo jawab nggak usah kita jawab, kita lihat yang di bawah, ayo berlatih. Anak-anak gunakan pensil ya, nanti centang. Oh, yang mana yang memperbesar dan mana yang memperkecil. Oke, kita mulai nomor 1 ya. Nomor 1 itu memberi tepung pada permainan karambol. Itu adalah cara memperkecil gaya gesek. Ya, kayak gaya gesek itu supaya memperkecil. Biar apa? Biar cepat licin ya. Itu memperkecil gaya gesek. Terus yang kedua, memperlebar kain parasut ya. Parasut yang tadi ya, kenapa harus diperlebar? Itu adalah memperbesar gaya gesek. Terus nomor 3, mengoles oli pada mesin motor. Itu adalah memperkecil gaya gesek supaya mesin motornya tidak cepat rusak. Oke. Nomor 4, bentuk ikan yang runcing seperti torpedo. Ya, ikan runcing. Dari runcing tadi apa? Sama seperti bagian depan pesawat, berarti memperkecil gaya gesek. Terus nomor 5, bentuk berpaku-paku pada sepatu sepak bola. Anak-anak yang suka main futsal, kenapa kok alas sepatu futsal saya kok kayak berpaku-paku? Itu memperbesar supaya kalian tidak, kalau lagi main futsal itu tidak cepat jatuh. Itu adalah memperbesar gaya gesek. Nomor 6, memakai pelumas pada rantai sepeda. Itu adalah memperkecil gaya gesek. Terus nomor 7, roda pada sepatu roda. Yang suka main sepatu roda, kenapa kok ada rodanya? Itu caranya untuk apa? Itu untuk memperkecil gaya gesek. Nomor 8, memberi lapisan sol pada alas sepatu ya, sepatu olahraga. Kenapa harus ada bahan karetnya? Itu supaya memudahkan kalian tidak cepat jatuh ya, atau itu namanya memperbesar gaya gesek. Terus nomor 9, haluan kapal berbentuk meruncing ya, ujung depannya itu berbentuk meruncing. Itu tujuannya untuk memperkecil gaya gesek. Yang terakhir, sayap pesawat berbentuk lebar dan pipi ya, sama seperti parasut. Kenapa harus lebar? Ya, tujuannya itu memperbesar gaya gesek. Ya, itu tentang manfaat gaya gesek. Anak-anak jangan lupa diisi ya, dan video ini harus ditonton. Kalau nanti Miss Maria akan tanya. Terus PR-nya itu di evaluasi 3. Evaluasi 3 halaman 133 sampai 134 ya. Nanti Miss Maria akan buat tugas di GCR dan kalian kirim ke GCR. Oke, semoga bermanfaat dan anak-anak bisa ingat ya. Dan jangan lupa videonya harus ditonton. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat belajar.